Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Syalita Bunga Apriana, mahasiswi Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini aku mau share sama teman-teman semua mengenai cerita sejarah lokal atau peristiwa sejarah lokal yang telah saya susun, yang kemudian tergabung dan tertuang dalam buku Sejarah Lokal Banten karya mahasiswi Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa bersama dengan Bapak Rizza Faujan sebagai dosen pengampu mata kuliah sejarah lokal. Nah, aku bakalan sedikit cerita sama teman-teman semua bagaimana peristiwa atau sejarah lokal mengenai dinamika perkembangan Masjid Kasunyatan serta dampaknya terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat Kasunyatan pada tahun 1990 sampai dengan 2019. Langsung aja simak penjelasannya. Sebelum kita membahas lebih jauh nih mengenai Masjid Kasunyatan, apa teman-teman semua udah pernah mendengar kata Masjid Kasunyatan atau tahu letak Masjid Kasunyatan di mana? Nah, oke, jadi Masjid Kasunyatan ini adalah sebuah masjid yang letaknya berada di Kampung Kasunyatan, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kesemen, Kota Serang, Banten. Nah, Masjid Kasunyatan ini adalah masjid yang didirikan pada masa Kesultanan Banten. Menurut catatan sejarah, ada dua versi mengenai sejarah pembangunan Masjid Kasunyatan sendiri. Nah, versi yang pertama itu menyebutkan bahwa Masjid Kasunyatan ini dibangun sebagai masjid pertama yang ada di Banten. Nah, selain dikenal sebagai Masjid Kasunyatan, masjid ini juga memiliki nama lain, yakni Masjid Al-Fatihah atau Masjid Pembuka, dibangun ketika masa pemerintahan Sultan Maulan Hasanuddin sebagai Sultan pertama yang ada di Banten. Nah, kemudian versi yang kedua mengatakan bahwa Masjid Kasunyatan ini dibangun pada era pemerintahan Sultan Maulana Yusuf atau putra dari Sultan Maulan Hasanuddin sebagai Sultan kedua dari Kesultanan Banten. Dibangun sekitar tahun 1570 sampai dengan 1596. Nah, perbedaan pendapat mengenai dibangunnya Masjid Kasunyatan ini disebabkan karena sumber sejarah atau fakta sejarah mengenai riwayat pembangunan Masjid Kasunyatan ini tidak cukup banyak dan secara gamblang menyebutkan angka tahun pembangunan masjid tersebut. Ya, Masjid Kasunyatan atau Masjid Al-Fatihah ini memiliki makna simbolis yang sangat menarik, yakni bangunan ini adalah bangunan masjid serba 4. Pintu gerbangnya dengan jumlah 4, pintu masjidnya berjumlah 4, bentuk menaranya pun persegi 4, kolam atau pemandian yang ada di samping Masjid Kasunyatan ini pun berbentuk bintang 4. Nah, luas bangunan Kasunyatan juga adalah 144 meter, kemudian ditopang dengan 4 tiang besar, kubahnya berbentuk 4 burung. Semua arti yang bermakna 4 tersebut memiliki arti bahwa 4 hal yang harus dipegang oleh manusia, 4 hal yang harus selalu dijaga oleh manusia. Yang pertama adalah keislaman, keimanan, keikhlasan, dan keihsanan. Nah, itulah yang harus menjadi landasan hidup bagi setiap umat muslim dan direpresentasikan melalui bangunan dari Masjid Kasunyatan ini. Nah, bangunan Masjid Kasunyatan juga memiliki ciri kekunoan yang sangat terlihat atau sangat kental pada bangunan ini, yakni pondasinya itu padat atau sangat masif. Kemudian
tadi berbentuk persegi 4 dan dindingnya sangat tebal. Mihrabnya juga pendek serta mimbar dan tongkat khotibnya berbentuk pedang. Yang menarik ini, bentuk atau mimbar untuk khotbah itu adalah ada pedang milik Sultan Maulana Yusuf. Jadi dari bangunan Masjid Kasunyatan sebetulnya apabila dilihat perkembangannya tidak mengalami perbaikan atau tidak mengalami perbaikan yang sangat signifikan, di mana bisa merubah struktur maupun keaslian dari bangunan itu. Akan tetapi perbaikan-perbaikan kecil dilakukan untuk tetap memelihara agar Masjid Kasunyatan ini berdiri dengan kokoh, akan tetapi tidak merubah struktur maupun keaslian dari bangunan Masjid Kasunyatan ini sendiri. Nah, di Masjid Kasunyatan ini pernah berkembang mitos mengenai Masjid Kasunyatan, di mana mitos tersebut mengatakan bahwa masjid ini sangat angker. Apabila ada yang tidur atau bahkan menginap di malam hari, ketika mereka bangun di pagi hari, maka mereka akan berada di tempat yang berbeda atau di tempat lain gitu. Nah, oleh karena itu masyarakat setempat maupun masyarakat dari luar kampung Kasunyatan yang mengetahui mengenai mitos ini sempat takut atau bahkan ragu untuk datang ke Masjid Kasunyatan. Namun saat ini mitos mengenai hal tersebut lambat laun mulai berangsur sejalan dengan dijadikannya Masjid Kasunyatan sebagai benda cagar budaya. Nah, kemudian juga dipromosikan sebagai tempat wisata religi, dan seiring perkembangan zaman, mitos tersebut mulai dikesampingkan. Nah, kemudian kita bisa melihat lagi pada Masjid Kasunyatan ini memiliki menara. Dahulu menara ini difungsikan sebagai tempat mengumandangkan azan. Namun saat ini menara masjid itu tidak lagi difungsikan sebagai tempat untuk mengumandangkan azan setiap harinya, hanya digunakan khusus hari Jumat ketika akan dilaksanakan sholat Jumat. Barulah azan dikumandangkan melalui menara ini. Selain menara Masjid Kasunyatan juga ada kolam tempat pemandian. Nah, kolam yang ada di Masjid Kasunyatan ini sedalam 4 meter dengan air yang jernih. Dulunya ini difungsikan sebagai tempat wudhu dan tempat untuk memandikan para mualaf sebagai bentuk simbol pembersihan diri saat ia masuk Islam. Namun apabila kita lihat saat ini beberapa tahun ke belakang, fungsi dari kolam Masjid Kasunyatan ini disalahfungsikan oleh masyarakat yang berdatangan ke Masjid Kasunyatan, yakni dijadikan sebagai kolam pemandian yang dikeramatkan dan dianggap memiliki kesucian tersendiri, sehingga kerap kali pada malam Jumat banyak yang datang untuk berendam di kolam Masjid Kasunyatan ini. Padahal Masjid Kasunyatan ini yang saat ini sudah memiliki struktur kepengurusan yang tetap atau DKM Masjid sudah melarang hal tersebut dilakukan. Akan tetapi masih banyak saja masyarakat yang memfungsikan atau pengunjung yang memfungsikan kolam dari Masjid Kasunyatan ini untuk pemandian dan dianggap keramat atau suci. Nah, dalam wilayah Masjid Kasunyatan juga terdapat beberapa kompleks pemakaman para ulama dan sesepuh. Salah satunya adalah makam dari Syekh Abdul Syukur yang selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat. Dan apabila dilihat, masyarakat yang datang berkunjung ke Masjid Kasunyatan kebanyakan adalah masyarakat yang ingin berkunjung ke makam tersebut, gitu. Yang ingin berkunjung ke makam tersebut. Berbeda ketika dahulu orang-orang yang ingin datang ke Masjid Kasunyatan adalah mereka yang ingin memang mencari ketenangan dengan beriktikaf di masjid, kemudian menimba ilmu di Masjid Kasunyatan, karena dahulu lingkungan dari Masjid Kasunyatan atau tepatnya Kampung Kasunyatan adalah sebagai tempat pendidikan Islam yang begitu kental begitu. Tapi saat ini lebih tertarik untuk berziarah ke masjid, ke makam yang ada di wilayah kompleks Masjid Kasunyatan. Lebih tinggi keinginan mereka untuk hal tersebut. Nah, hal yang masih dijaga
dan juga dilestarikan nih sama generasi sekarang yang ada di wilayah Masjid Kasunyatan adalah dalam hal pendidikan dan keagamaan, di mana dulu wilayah ini tadi ya memang tempat pendidikan Islam. Oleh karena itu saat ini didirikan madrasah diniyah yang ada masih dalam kompleks Masjid Kasunyatan. Masyarakat madrasah diniyah dan pengajian rutin selalu dilaksanakan di Kampung Kasunyatan, yakni di Masjid Kasunyatan ini. Masyarakat yang memang memiliki niat atau kemauan untuk belajar, kemudian mengetahui lebih dalam mengenai ajaran agama Islam, mereka dapat berkumpul di Masjid Kasunyatan untuk mengikuti berbagai kegiatan keagamaan maupun pengajian-pengajian mengenai Islam yang kerap kali disampaikan oleh para ustadz maupun para ulama. Jadi sampai dengan saat ini, semangat masyarakat sekitar Kasunyatan untuk mempelajari ajaran agama masih menggelora seperti dahulu. Selain itu, saat ini Masjid Kasunyatan diselenggarakan berbagai kegiatan keagamaan seperti PHBI, perayaan hari-hari besar Islam, seperti Maulid Nabi, Haul Sultan Maulana Yusuf, Isra Mi'raj, kemudian dilaksanakan santunan anak yatim, dan lain sebagainya. Dan Masjid Kasunyatan masih dijadikan tempat untuk menyepi, untuk mencari ketentraman melalui cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara beriktikaf di Masjid Kasunyatan ini. Nah, iktikaf tersebut banyak dilakukan oleh masyarakat maupun dari luar Kampung Kasunyatan ini pada bulan Ramadan tiba. Tadi kita sudah meninjau bagaimana perkembangan Masjid Kasunyatan. Kemudian dampak dari perkembangan Masjid Kasunyatan sendiri terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat Kasunyatan ini seperti apa? Nah, adapun dari dampak perkembangan Masjid Kasunyatan untuk masyarakat dalam hal bidang ekonomi adalah dengan banyaknya masyarakat yang berkunjung untuk berziarah ke makam yang ada di kompleks Masjid Kasunyatan, memberikan lapangan pekerjaan tersendiri terhadap masyarakat sekitar Kasunyatan, yakni menjadi jasa untuk membaca doa di makam yang akan dikunjungi. Dan setiap harinya selalu ada peziarah yang memang sengaja datang ke Masjid Kasunyatan untuk berziarah. Kemudian juga terdapat beberapa warung di sekitar Masjid Kasunyatan karena memang banyak pengunjung yang datang, sehingga itu pun berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat yang ada di sekitaran Masjid Kasunyatan. Nah, dalam bidang sosial, dengan dijadikannya Masjid Kasunyatan sebagai benda cagar budaya dan dipromosikan sebagai tempat wisata sejarah dan religi, maka membuat masyarakat sekitar Kasunyatan terbiasa untuk menjalin komunikasi dengan para pendatang, membuat mereka menjadi masyarakat yang lebih terbuka. Dan dengan perkembangan fungsi dari Masjid Kasunyatan, dengan kerap kali dilaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan, membuat masyarakat sekitar Masjid Kasunyatan dapat membangun hubungan dengan sesama masyarakat yang lebih erat lagi. Nah, itu dia penjelasan mengenai dinamika perkembangan Masjid Kasunyatan dan dampaknya dalam aspek sosial ekonomi pada masyarakat Kasunyatan sekitar tahun 1990 sampai dengan 2019. Itulah penjelasannya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya.